Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Batiar dari kelas 1C TRPL dengan NIM 362258302119. Di sini saya akan membagikan cara membuat IRD serta mengerjakan tugas dari Bu Eka selaku dosen pengampu basis data yang cantik, baik hati, dan ramah lingkungan. Baik, langsung saja ke videonya. Baik, ini adalah contoh soal atau tugas yang diberikan oleh ibu dosen BK. Perusahaan A memiliki 100 pegawai dan seterusnya. Tandai objek yang diwakili oleh kata bedah yang ada di dalam ilustrasi tersebut. Jadi yang ada warna cetak biru ini adalah objek. Nomor 3, untuk setiap objek tersebut yakinkan bahwa ia memiliki karakteristik yang nanti disebut sebagai atribut. Setiap objek ini memiliki atribut seperti itu. Dan nomor 4, tentukan objek yang merupakan entitas. Jika memang ia memiliki karakteristik, jadikan ia sebagai entitas. Perusahaan hanya berisi satu baris data. Ini bukan entitas, karena entitas itu pada dasarnya memiliki banyak data. Pegawai merupakan entitas kuat. Pengawas sama dengan entitas. Nah, pengawas ini bukan entitas, karena pengawas ini bagian dari pegawai. Jadi perbedaan dari entitas kuat dan lemah adalah kalau entitas kuat adalah eksistensinya tidak bergantung pada entitas lain. Kalau lemah tergantung pada entitas lain. Jadi saya sudah menentukan di sini yang merupakan entitas adalah pegawai, departemen, proyek, dan tanggungan. Jadi ini harusnya ini lemah. Jadi semua entitas ini harus dimasukkan meskipun entitasnya lemah. Baik, langsung saja ke MySQL Workbench. Jika sudah download, tinggal masuk aja di bagian ini, model. Klik plus atau di file bisa, lalu new model. Kita klik plus saja. Jika sudah, klik add diagram. Nah, ini merupakan tampilan dari EER diagram. Di sini ada beberapa tools yang kita gunakan. Pertama, kita lihat jumlah entitasnya. Pegawai, departemen, proyek, tanggungan. Berarti ini 4 entitas. Jadi kita buat 4 tabel. Jadi entitas itu diibaratkan dengan tabel, seperti tabel. Jadi saya akan contohkan bagaimana cara mengisi tabel. Di sini tabel 1 klik 2 kali. Lalu ada tabel nama, isi sesuai nama entitasnya seperti ini. Entitas pegawai. Sini pegawai. Lalu di sini kan ada nomor KTP, nama, alamat, jenis kelamin, dan gaji. Nanti diisi di sini. Bawah kolom name, nomor KTP. Nah, lalu ini data tipe atau tipe data biasanya. Ini kalau nomor KTP bertipekan integer. Lalu PK ini adalah primary key atau bersifat unik. Jadi setiap baris atau isi dari data tidak sama, jadi bersifat unik atau primary key, bisa disebut primary key. Dan ini NN adalah not null, jadi tidak boleh kosong. Lalu nama,
alamat, jenis kelamin, gaji, alamat. Iya, ini adalah tipe varchar. Biasanya nama itu kalau sekarang itu panjang-panjang. Sebagian pegawai yang panjang bisa sampai 5 kalimat atau seterusnya. Jadi kita tulis saja 6 60 itu. Dan alamat juga biasanya RT atau RW, dusun, kecamatan dimasukkan semua. Jadi kita beri rentang 60 karakter. Jenis kelamin ini ya nanti diisi cuma karakter atau cuma huruf P atau L gitu aja. Jadi kita isi aja satu gitu. Lalu gaji, kita hapus. Oh iya, cara menghapusnya cukup klik kanan lalu delete selection gitu ya. Lalu isikan, oh iya, kalau gaji bertipekan integer. Jadi integer itu bilangan bulat ya teman-teman. Oke, kalau sudah bisa diklik silang atau X. Itu adalah cara mengisi tabel. Jadi ini saya skip dulu cara mengisinya. Semuanya sama cara mengisinya. Oke, jadi ini sudah saya isikan ya teman-teman. Dan di sini ada tanggal lahir berdasarkan date. Gitu. Buat relasinya dulu ya teman-teman. Sudah saya rangkum di sini. Departemen dipimpin oleh satu pegawai dan tidak semua pegawai memimpin departemen. Jadi setiap pegawai itu satu pegawai memimpin satu departemen dan tidak semua pegawai memimpin departemen. Kita menggunakan yang non-identifying. Ini digunakan untuk entitas yang kuat. Biasanya kalau yang identifying digunakan untuk entitas yang lemah. Oke, jadi kita klik yang departemen dulu, lalu ke pegawai. Jadi yang kita klik pertama akan muncul foreign key-nya. Jadi foreign key ini adalah primary key dari pegawai atau entitas lain. Untuk yang kedua, departemen kepegawai, one to many. Setiap pegawai bekerja untuk suatu departemen. Untuk yang diklik pertama adalah pegawai dulu lalu ke departemen. Gitu. Ini adalah satu pegawai memimpin satu departemen. Nah, yang ini, relasi ini, setiap departemen memperkerjakan seluruh pegawainya atau pegawainya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Pengawas ke pegawai, one to many. Beberapa pegawai dipimpin oleh satu pengawas dan tidak semua pegawai memimpin pegawai lainnya. Jadi menggunakan relasi one to many ya. Oke, kita menggunakan non-identifying. Jadi pegawai itu masuk ke dalam jadi pengawas masuk ke dalam entitas pegawai, kan sama-sama pegawai juga. Nah, jadi klik 2 kali di entitas pegawai begini, jadi silang aja. Nah, gitu. Gini aja teman-teman. Udah. Oke, kita lanjut.
proyek ke departemen one to many. Beberapa proyek dapat dikerjakan satu departemen, dan satu proyek hanya dikendalikan oleh satu departemen. Jadi satu departemen bisa mengerjakan beberapa proyek atau banyak proyek, dan satu proyek hanya satu departemen yang mengerjakan, tidak boleh barengan gitu maksudnya. Jadi kita menggunakan relasi pantauan dulu departemen ke proyek begini. Nah, yang kedua kita menggunakan relasi one to many. Jadi satu departemen bisa mengerjakan banyak proyek gitu. Kita klik departemen proyek dulu, lalu ke departemen ini. Selanjutnya pegawai dengan proyek many to many. Proyek dikerjakan beberapa pegawai, jadi setiap proyek dapat dikerjakan beberapa pegawai. Kita klik di mana saja boleh dari pegawai atau proyek. Jadi jika kita membuat relasi many to many, otomatis akan membuat entitas baru gitu. Oke, lalu ketanggungan. Jadi setiap pegawai memiliki keluarga atau memiliki tanggungan. Jadi tanggungan ini merupakan entitas lemah. Jadi kita menggunakan yang identifying one to many, dari tanggungan ke pegawai. Oke, gini. Mungkin itu saja sudah cukup dari tugas ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.